Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang surah Al-Fatihah ya. Nah, surah Al-Fatihah ini kita dibaca di setiap kita sholat ya, atau ketika kita seseorang meminta doa apapun, meminta keberkahan dari surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran ya. Terdiri atas 7 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah ya. Dan ayat-ayatnya juga pendek-pendek ya sahabat-sahabatku semuanya. Beda dengan ayat Madaniyah, yaitu surahnya panjang dan diturunkan di kota Madinah. Kalau surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah ya. Jadi disebut surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya. Disebut juga Ummul Kitab ya. Itu surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, yang artinya induk kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lagi sholat itu masuk rukun sholat ya, jadi harus wajib hukumnya dibaca surah Al-Fatihah ya sahabat-sahabatku semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan beberapa keutamaan surah Al-Fatihah ya. Yang pertama adalah mengandung 7 ayat pujian yang dibaca berulang-ulang ya, yaitu kita memuji Allah ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Yang kedua, jalinan hubungan antar hamba dan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Khalik-Nya. Kita bisa melihat ya dari surah Al-Fatihah itu dari bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah hamba menyembah. Hanya kepada Allah ya kita menyembah, dan hanya kepada Engkaulah hamba memohon pertolongan. Jadi itu antara si hamba ke Khalik-Nya ya sahabat-sahabatku semuanya. Si makhluk itu ke Khalik-Nya. Jadi Al-Fatihah itu pembicaraan atau permohonan si makhluk ke Khalik-Nya. Yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah adalah 2 cahaya Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah adalah 2 cahaya Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya ya. Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Itulah ketika kita seorang makhluk ya, apalagi muslim, ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang ya sahabat-sahabatku semuanya, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi si hamba tersebut akan merasakan ketenangan di kolbunya. Yang nomor 4, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ya, walau hanya membaca 1 huruf. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya, karena Al-Fatihah itu adalah surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ya, karena Al-Fatihah adalah surah atau ibunya, induknya kitab Al-Quran ya sahabat-sahabatku semuanya.
Semuanya ketika seorang meminta doa itu terutama ya yang sakit atau pengen hajat sesuatu itu biasanya minta barokah Fatihah ya, karena Al-Fatihah adalah umul kitab. Dan surah Al-Fatihah terdiri dari berbagai aspek, yaitu memuji Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah ya. Karena surah Al-Fatihah itu masuk di dalam rukun sholat ya, sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan di kehidupan kita masing-masing dengan selalu membaca surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah surah yang sangat luar biasa kita amalkan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.